Halo, selamat malam teman-teman. Kali ini saya akan mendemokan plugin buku tamu Landing Star ya. Jadi nanti teman-teman, konsepnya sebenarnya mirip kayak WDW ya. Nanti teman-teman setting dulu ya, bikin halaman settingnya, terus bikin data mempelainya ya. Nah nanti setiap pengirim masukin juga data tamunya, setiap data tamu yang masuk bisa di broadcast email atau WhatsApp. Nah kalau WhatsApp nanti teman-teman butuh Star Sender. Tapi kalau misalnya teman-teman mau cuma email ya bisa lewat email. Nah nanti kan di hosting masing-masing ya. Oke nanti teman-teman di sini halaman settingnya. Jadi nanti ketika kita bisa bikin foto mempelai ya gitu ya. Bisa masuk ke foto mempelai. Contoh misalnya kita masukin image di sini nanti ya. Terus di sini juga ada pemilihan font ya. Pakai apa, terus teks atasnya apa, kalau enggak perlu diisi gitu ya. Kosong jadi ntar seperti ini ya. Ini image nanti. Nah, jadi nanti saat mengirimkan WhatsApp akan ada teks seperti ini atau email. Nah, dan disertai juga dengan QR code. Cuman saat ini karena kita masih under development, jadi sebenarnya belum selesai semua ya. Jadi nanti ada QR code-nya juga. Ya, kalau teman-teman pernah ngebak video mirip lah kayak seperti itu. Nah nanti di sini ada apa namanya? Ada teks kalau kita mau munculin teks atas gambar atau tampilan waktu acara gitu ya. Lokasi acara juga bisa di sini ya. Nah, nanti kan misalnya nanti halo, saya mengundang Anda bla 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 ya. Sapaan ya. Nanti John ini sebenarnya sampel nanti ini generate atas nama tamu-tamu yang sudah kita buat di sini gitu ya. Ini jadi sebenarnya saya kasih gambarnya buat teman-teman, jadi takutnya teman-teman bingung nih buku tamunya ngapain sih gitu ya. Jadi biar ada gambaran ya, tapi ini sebenarnya masih prototype karena belum selesai. Seperti info kita bahwa buku tamu ini nanti akan finishing di Juli gitu ya. Kita baru membuatan sampai di sini teman-teman ya. Terus nanti teman-teman bisa cek juga setelah kita setting ini ya, nanti kan ada di sini bisa bikin acara ya, acara. Jadi ntar bisa sesuai dengan acaranya masing-masing gitu. Misalnya saya milih si ini, contoh saya kabel ke dashboard ya. Tadi kita pembuatan settingnya. Nah, ini nanti di dashboard ntar kelihatan ya, ada berapa akun yang login ya, artinya yang check in gitu ya. Nanti kan tamunya datang ke lokasi gitu ya. Ntar dia datang ke, ntar ada lagi, ini masih admin buku tamu ya. Nanti ada lagi admin khusus penerima tamu. Nah nanti kan si tamunya daftar ya, otomatis nanti dia akan men-scan QR code yang sudah dikirim lewat WhatsApp atau email tadi. Ntar akan ada sini keterangan hadir berapa, tidak bisa berapa, belum tahu berapa. Ntar akan ke counting. Jadi teman-teman ntar ngundang misalnya ada 1000 tamu, gitu. Ntar kelihatan saat hari H yang datang berapa sih, yang nggak hadir berapa gitu ya. Gitu. Nah nanti teman-teman juga bisa misalnya ini multi acara gitu. Jadi misalnya teman-teman membuat baru gitu misalnya, namanya beda gitu ya. Bisa nanti nah ntar contoh misalnya namanya Eka, misalnya Eka dan Dodo misalnya gitu ya. Tanggal pernikahannya kapan? 30 kita lanjut. Nah ini masukin foto mempelainya ya. Juga sama. Namanya siapa? Misalnya Eka, ini Dodo, ini Eka lah, misalnya bilangnya Eka ya, biar gampang Eka. Terus namanya Dodo ya. Oke, disimpan. Nah dia sudah generate ya. Jadi di sini nanti ada bentar ada
Ini WordPress doesn't allow this type of upload. Jadi soalnya tadi kita mengupload file yang sama, saya sebelumnya sudah membuat ini. Jadi dia ada double ininya. Tapi ya kira-kira seperti itu teman-teman ya caranya. Ini udah kebuat ya. Ini tanggal 30 dan 31 ya. Nah, nanti habis itu di sini ada tamu. Nah, ini kita input ya, atau import juga bisa nanti. Cuman saat ini sih saya belum kita masih development, jadi ntar ada tombol import atau export nanti juga bisa ya. Nah, ini saat ini masih input manual, jadi bisa tambah. Misalnya nama lengkap, email, nomor telepon ya, alamat, terus grupnya apa, CPP atau CPW gitu ya. Ini kayak apa ya, keluarga sih, keluarga ya. Jadi CPP itu keluarga calon pengantin ya, pria gitu, calon pengantin wanita gitu ya. Gitu. Terus nanti tamunya VIP atau enggak gitu, atau undangan fisik gitu ya, bisa diceklis nanti kalau udah simpan ya seperti ini ditanya di sini. Nah, nanti kalau nanti kan kita selalu berhubungkan dengan SMTP juga ya, SMTP ya, dan WhatsApp notification. Jadi ketika teman-teman misalnya teman-teman checklist siapa aja yang mau diundang, misalnya ya kalau nanti mau undang all tinggal klik all, kalau misalnya mau beberapa orang ya tinggal klik beberapa orang, nanti tinggal kirim email misalnya saya klik ini tapi belum jalan teman-teman ya, masih sekali lagi ini masih dummy gitu, jadi belum 100% berjalan, tapi setidaknya teman-teman ada gambaran fitur yang akan kita luncurin. Lalu di sini ada kirim email, jadi ketika saya klik kirim email, nah nanti ini akan otomatis memblast ke email masing-masing gitu. Saran saya ntar mungkin bisa pakai SMTP Relay ya, kita punya marketing, so bisa dimanfaatin gitu ya, karena kalau pakai SMTP hosting ada batasan ya, pasti nggak ini. Tapi nanti juga kalau enaknya pakai Relay marketing ini di situ teman-teman bisa di clean list gitu emailnya jika nggak valid atau apa ya. Nah, ketika nanti WhatsApp juga bisa nanti kirim WA. Tapi ya tetap aja ada, kita bikin delaynya ya, karena nggak mungkin dikirim fast gitu ya, nanti takutnya keblokir gitu nomornya. Nah, nanti tamu itu mendapatkan WhatsApp atau email ya. Nanti dia kalau dapat hari H gitu ya, mereka bisa apa namanya check-in gitu. Nah, terus di sistem sini nanti ketika apa namanya ada tamu ya, ini akan keluar itu datanya. Jadi nanti akan ada tamu hadir berapa ya, nanti akan keluar namanya, grupnya, terus email kodenya, statusnya ini kelihatan semua. Gitu. Jadi sesimpel itu. Nah, nanti saya coba ini ya teman-teman ya. Jadi nanti mungkin akan lebih kompleks lagi menunya ya. Cuman kalau saat ini sih pasti teman-teman udah mulai terbayang ya fiturnya gitu ya. Nah, nanti saya akan coba ini login dulu. Kita bikin penerima tamu apa sih, isinya apa aja sih gitu ya. Jadi nanti teman-teman bikin menu. Jadi di role kita nanti di sini diaturnya ada 2, tamu dan penerima tamu. Jadi dia nggak perlu masuk ke WP admin sih ya, nggak perlu akses semuanya. Jadi dia role-nya cuma penerima tamu dan admin tamu gitu. Jadi teman-teman bisa bikin banyak user gitu ya. Oke, kita add new. Kita bikin penerima tamu ya. Guest tamu aja namanya, guest. Guest, supaya nggak bingung. Guest, oke. Ini emailnya guest. gmail.com. Oke. Bisa generate atau misalnya mau ini udah bisa sih. Nanti bisa send new user, ntar bisa kirim ke email masing-masing ya.
kita bikin penerima tamu. Oke, add new user. Nah, ini sudah terbuat ya, ini tinggal login aja ya. Yes. Oke, kita logout. Biar saya ngasih lihat teman-teman isinya apa sih gitu ya. Gitu. Kita logout, terus kita login lagi, kita isi guest, ininya passwordnya 1 Oke. Nah, ini penerima tamu sebenarnya nggak perlu yang ribet-ribet ya teman-teman ya. Simple aja. Jadi penerima tamu ini saya ketemu. Nah, ini nanti ini ada di, ini bisa juga sih teman-teman ya. Kalau kita mau lihat, ini bisa nggak ya nanti misalnya teman-teman, saya kan loginnya pakai handphone, bisa nggak? Oh, bisa sih ini. Kita udah tes di gadget ya. Cuman ya tampilannya ya standar WordPress ya gitu. Nanti bisa juga di apa namanya? Nah, ini bisa ya teman-teman ya. Cuman info lagi, ini masih prototype, jadi belum keluar barcode seperti apa sih apa. Nah, ini kita masih tahap ini karena banyak teman-teman yang minta, Mas kasih lihat dong prototipenya, minimal ada gambaran sih seperti apa buku tamunya gitu. Jadi saya ngasih gambarannya aja. Nah, ini bisa scan image file ya, atau kita ngambil foto gitu ya, QR code-nya, misalnya di foto atau request kamera permission. Gitu. Bisa request kamera permission. Nah, oke, kita allow. Nah, ntar teman-teman seperti ini ya. Ini kalau misalnya kita menggunakan kamera, ntar kita switch mau pakai kamera yang mana ya. Ini belum satu, kita start scanning gitu. Jadi nanti ketika di scan ya, dia akan autofocus ke sini, otomatis dia ke generate, nanti dia akan masuk. Kalau ini kan akan standby terus ya. Kalau misalnya di stop scanning ya prosesnya ngulang lagi ya. Gitu. Jadi nanti teman-teman tinggal arahin QR code-nya, atau misalnya kita coba tampilan mobile lah ya. Nah, seperti ini teman-teman ya nanti. Nah, nanti tinggal scan, nanti masuk datanya ke sini, namanya siapa, email, nomor handphonenya valid gitu, kodenya udah oke, statusnya oke gitu. Nanti setiap tamunya seperti itu. Nah, jadi sesimpel itu sebenarnya buku tamu ya. Jadi nanti teman-teman ini memang buku tamu ini dikhususkan untuk event-event yang apa namanya, event-event offline ya. Jadi kayak teman-teman bahkan teman-teman bisa kembangin nih, nggak cuma buat wedding doang sih sebenarnya. Jadi sebenarnya bisa buat kayak event-event apa gitu, namanya bikin seminar gitu. Ini teman udah punya satu sistem yang cukup keren dan kompleks gitu ya. Apa namanya? Jadi bisa buat wedding atau wedding anniversary gitu ya. Terus buat seminar, event ya, cuman sebatas seperti ini gitu ya tamunya. Sistemnya seperti ini. Gitu. Jadi ini gambaran si landing server buku tamu. Pastinya teman-teman kalau punya ini udah keren banget.
karena nanti di Learning Star Wedding itu sudah ada sistem ampau online-nya, terus ada sistem buku tamunya, terus sudah ada disupport dengan template wedding-nya, terus udah ada widget wedding, udah pokoknya udah mirip kayak WDO lah, maksudnya istilahnya teman-teman udah punya sistem yang wedding yang harganya ya kalau bisa dibilang untuk bangun sistem seperti ini, kalau kita harus hire programmer itu bisa puluhan juta gitu. Tapi teman-teman dengan menggunakan ini cukup menguasai beberapa ratus ribu aja sudah memiliki plugin ini gitu. Jadi teman-teman punya sistem wedding yang keren gitu. Jadi orang-orang juga kita menawarkan jasa ke klien juga pede ya, nggak malu-maluin lagi gitu. Maksudnya kita udah punya all in one semuanya. Jadi teman-teman kan kemudian sekarang udah punya beli misalnya video wedding fall 2, terus membeli beberapa template wedding gitu ya, itu buat wedding invitation-nya gitu. Tapi teman-teman butuh sistem website-nya, wedding invitation-nya supaya menjadi sistem yang full. Artinya teman-teman juga menawarkan jasa lebih mahal lagi yang biasanya kita cuma kasih 400-500 ribu per website gitu per event, kita bisa bikin 1,5 juta, 3 juta karena sistem kita udah cukup kompleks gitu ya. Oke, kira-kira gambarannya itu teman-teman, mudah-mudahan bisa membantu. Terus nanti ya kita usahakan maksimal sih akhir Juli udah bisa dinikmati fitur Learning Star buku tamu gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti yang mau order boleh gitu nanti akan dikondisikan. Oke, terima kasih.